bil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun rahmati Allah taala, sepindah monggo kita sedaya tansah ningkataken raos iman, raos syukur sarta takwa dumateng Allah taala kelawan kadah-kadah nindakaken dawuhipun Allah taala lan kadah-kadah nimbalaken asanipun Allah taala. Ugi pentingipun kita sedaya mengikhlaskan, memurnikan niatan menika mligi khusus untuk mencari keridhoanipun Allah, untuk mencari balasan dari Allah Ta'ala. Allah mendikaken wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah kalian diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan niatan ini hanya kepada Allah. Pramila monggo menawi wonten ing manah kita tasih sekedhik kathah sok-sok enten ganjelan-ganjelan, wonten niatan-niatan ingkang saged mengganggu keikhlasan kita, monggo dipun ilang. Menawi kita sama ikhlas, insyaallah badhe nuwuhaken kesungguhan, nuwuhaken kemujahadahan, nuwuhaken keistiqomahan lan nuwuhaken kesabaran. Mugi-mugi kita sedaya termasuk hamba-hamba Allah ingkang saged mengikhlaskan sedaya amal kagem pados ridho lan piwales saking Allah Ta'ala. Saklajengipun monggo kita lajengaken pengaosan wonten ing dalem. Terakhir ngantos surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-45. Sak menika kita laksanakan ayat yang ke-40. Nah, monggo pun bersani surat Ar-Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-40. Nah, ingkang isinipun Injil menika kenikmatan Allah tentang amin. Menawi kita sami saben dinten sampun saged ngraosaken, sudah bisa merasakan amin. Kita juga bisa mengetahui manfaat-manfaat angin dan mandorot-mandorot angin. Namun kadang-kadang saking sampun kathahipun kita merasakan,
hal-hal yang seharusnya itu luar biasa menjadi biasa. Lah nek ampun biasa kemudian sok-sok boten terasa kenikmatannya, sehingga terus kadang-kadang kata sing sami nglirwakaken tentang kenikmatan angin. Pramila lajeng Allah Ta'ala lewat ayat-ayat ingkang mulia menika ngemutaken dumateng kita tentang bab masalah angin. Allah ngendika wonten ing ayat 46, wa min ayatihi, dan dari sebagian ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan, tanda-tanda belas kasihnya, tanda-tanda karunia-Nya Allah adalah anyur sinar riyaha. Allah mengutus, mengirim kepada umatnya ar-riyaha, yaitu angin. Untuk apa? Mubashiratin, sebagai kabar gembira, sebagai penggembira, sebagai hal-hal perkara-perkara yang dapat menimbulkan kegembiraan. Kenapa? Karena dengan adanya angin terus turun hujan, dengan adanya hujan terus menumbuhkan berbagai macam tanaman tumbuhan. Kemudian dengan tadi liyudikakum mir rahmatihi, supaya mereka atau dengan yang tadi kalian bisa merasakan, mencicipi, menikmati mir rahmatihi, dari rahmatnya, dari karunia-Nya, dari rezeki-rezekinya yang berupa berbagai macam tanaman, tumbuhan dan lain sebagainya. Kemudian selain sebagai rahmat atau sebagai kenikmatan, kemudian walitas yang fulka, selain untuk menurunkan hujan, maka dengan angin, utamanya pada zaman dulu pakai sing jenenge kapal layar, kapal yang bisa berjalan dengan adanya tiupan angin. Dan supaya Allah bisa memperjalankan al-fulka, yaitu kapal-kapal layar, bi amrihi, dengan perintahnya Allah Ta'ala. Waitab tahu min fadlihi, dan dengan adanya kapal layar yang mengarungi lautan, membawa berbagai macam harta atau perniagaan, kalian kemudian bisa ditabtahu, supaya kalian mencari min fadlihi, dari karunia-Nya. Terus enten perdagangan antar pulau, enten perdagangan antar negara, maka kemudian semakin luas, semakin banyak barang-barang kenikmatan yang kita dapatkan. Walakum taskurun, dan semoga dengan banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang ditimbulkan oleh angin tadi, kemudian kalian bisa mensyukuri angin kepada Allah, karena angin yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Lajeng Bapak Ibu, wonten tafsiripun dipun ngendikaken bilih sebagian dari kenikmatan Allah ingkang dipun nikmataken, ingkang dipun paringaken dumateng hambanipun khususipun dumateng masalah menika bab masalah angin. Bahkan pada kegiatan-kegiatan tertentu, angin itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat bisa dinikmati dan mendapatkan berbagai macam fadilah atau kebaikan-kebaikan. Sehingga dalam bahasa puisi, dalam bahasa puisi angin itu disebut sang banyu,
suatu ungkapan yang indah untuk menundukkan angin ketika angin bertiup sepoi-poi, ya. Maka dengan angin itu ada banyak manfaat. Kita nek pas sumuk ngeten iki terus enten angin rasane pripun kira-kira. Kita jadi silir nggih. Nanti kan nyilir sih. Ini maksudnya golek angin supaya tidak gerak ben boten sumuk. Itu satu. Yang kedua, ada tanaman-tanaman yang membutuhkan penyerbukan. Contohnya apa? Padi yang dengan angin kemudian terjadi penyerbukan antara putik dan benang sari yang ditumbuhkan oleh padi kemudian kawin atau penyerbukan terus saged nuaken biji-biji atau buah-buah padi. Wonten ing negeri Londo, nate ten Londo dereng nggih. Nah, pun ya. Terkenal dengan negeri nopo? Negeri kincir. Kincir apa? Kincir angin yang dengan angin tadi memutar baling-baling yang kemudian untuk berbagai macam kemanfaatan. Bahkan samangke Bapak Ibu, dengan kemajuan teknologi kemudian angin itu digunakan untuk berbagai macam energi yang berkelanjutan sehingga bisa menghemat dengan yang lainnya. Itu adalah berbagai macam manfaat angin yang dapat kita rasakan. Terus tadi di satu yang lainnya adalah dapat menjalankan kapal-kapal meskipun sak mangke sampun jarang sak mangke pun jarang dengan kapal layar mergo enten mesin ada mesin diesel mesin yang lainnya. Nah kemudian kita juga mesti harus tetap ingat berbagai macam kenikmatan angin tadi. Lajeng akhirnya supados kita sami mensyukuri, jangan sampai mengkufuri. Lah maksudnya apa? Maksudipun Bapak Ibu, dengan berbagai nikmat-nikmat itu kemudian kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Minimal mensyukur itu ngakoni bilih sing memperjalankan angin itu adalah Allah Ta'ala, bukan yang lainnya. Sehingga ampun ngantos keliru dalam bersyukur sehingga angin ki Allah. Maka kalau kita bersyukur harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, jangan kepada yang lain. Kemudian yang mungkin sudah kita pahami tentang bab syukur, Allah berfirman la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Sungguh jika kalian mau bersyukur atas nikmat-nikmatmu termasuk nikmat angin, maka akan kami tambah nikmat-nikmat itu. Dengan apa? Dengan mungkin Allah memberitahukan manfaat berikutnya tentang angin yang mungkin sekarang belum kita ketahui, sehingga akan semakin banyak manfaat yang kita dapatkan dari angin. Wala in kafartum inna ada bila sadid. Sebaliknya, jika kalian kufur atas nikmat angin, maka akan diubah menjadi bencana. Terus anginnya ribut, buatan angin yang sepoi, tapi kemudian anginnya angin yang ribut, sehingga kemudian menjadi bencana dan lain sebagainya. Waalaikumsalam. Mekaten menika kedah kita gatosaken. Jangan sampai angin itu dibikin ribut dening Allah. Caranya monggo kita syukuri. Jadi beberapa ayat yang berhubungan sepindah wonten ing surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 22.
Allah ngendikaken huwallazi yusarikum fil barri wal bahri. Dialah Allah Ta'ala dat yang mampu memperjalankan kalian fil barri wal bahri, di daratan dengan cara Allah menundukkan kalau zaman dulu binatang-binatang atas dene kuda, bigol atau unta yang lainnya untuk dikendarai sehingga kamu bisa berjalan di bumi. Wal bahri, dan juga di lautan dengan cara Allah tundukkan, beritahukan cara membuat kapal sehingga kalian bisa naik kapal-kapal mengarungi lautan yang luas. Hatta idza kuntum fil fulki, sehingga ketika kalian sedang berlayar dengan menggunakan kapal. Wajabihim bikin taibatin, dan kami perjalankan kapal tadi dengan angin yang baik, angin yang bermanfaat, angin yang sepoi-sepoi. Wa fariqu biha, maka mereka bergembira, senang karena kapalnya bisa berjalan dengan angin yang sepoi-sepoi. Kemudian faja'atha rihun asifun, setelah anginnya sepoi-sepoi, terus sekarang berubah menjadi angin yang kencang, menjadi angin yang ribut. Wajah mausum mingkul makan, dan kemudian dengan adanya angin yang kencang menimbulkan gelombang, gelombang yang besar dari berbagai macam arah, dari depan, belakang, kanan, kiri, terus kemudian kapalnya terombang-ambing, hampir-hampir karam, Wadan anakum ukitarum, dan kalian menyangka yakin bahwasannya ombak atau alun gelombang-gelombang itu sudah meliputi kepada mereka, wis mupeng karo sira kabeh. Terus kemudian da'aullaha mukhlisina lahu, mereka mendoa kepada Allah supaya doanya diterima. Mereka memukhliskan, memurnikan niatannya dengan mengikhlaskan agamanya. Duh Allah, boten wonten pangeran ingkang kuasa kajawi panjenengan. Duh Allah, namung panjenengan sing saged nyelametne kula wonten ing lautan sing luas menika. La in anjaitana min hadihi, sungguh jika engkau ya Allah menyelamatkan kami dari keadaan ini, lanakunanna minas syakirin, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Niku janjine ketika terjadi bencana, ketika nyawanya terancam. Nah, kalau nanti kita lanjutkan Bapak Ibu, bertekan daratan, selamat, terus kemudian mengingkari. Nikulah jenenge manungsa, utamanya menungsa sing kabeh. Ayat menika ngaturaken untuk menunjukkan kekuasaan Allah dalam mengubah angin dari nikmat menjadi adab. Itu Allah mampu. Nah, terus hubungan tentang bab syukur lan kufur Allah. Kalau kita sami kata bersyukurnya, maka tidak cuma angin, air, api atau gunung atau yang lainnya dijadikan sarana-sarana untuk memberikan kenikmatan kepada kita. Air yang datang dijadikan sebagai air yang bermanfaat, saged diunjuk, saged diadus, saged disiram-siram dan sebagainya. Ning nek padha kufur, padha ingkar, terus angin air sing teko niku kuatah, terjadi namanya banjir.
yang memporak-porandakan berbagai macam fasilitas yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga monggo kita sami kedah dados hamba-hamba Allah ingkang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat apapun, termasuk nikmat-nikmat alamiah, nikmat yang ada di alam yang kita tempati menika. Nggih. Nah, terus tandhaipun wonten ing surat An-Naml surat yang ke-27 ayat yang ke-63 Allah juga berfirman dengan nada bertanya, suatu pertanyaan. Aman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri. Adakah zat yahdikum telah menunjuki kepada kamu wahai manusia fi dhulumatil barri wal bahri, di dalam kegelapan daratan dan lautan. Nek enten perjalanan safar zaman dulu Pak nggih. Terus kemudian bengi niku peteng ora ketok nggih. Arah lor ndiki mboten ketingal Bapak Ibu, terus do bingung. Nah, terus Allah ciptakan bintang-bintang yang ada di langit sebagai apa? Sebagai penunjuk arah. Kae bintang panjretan berarti arah wetan. Kae bintang panjang berarti arah kulon nggih. Kae bintang gubuk penceng berarti arah selatan napa tenggara nggih. Itu wetan namanya tenggara. Kae bintang Joko belek berarti Pak Joko lagi belek. Nobel lagi aja. Ini pula. Jadi menunjukinya dengan apa? Dengan adanya bintang-bintang itu. Itu adalah satu kenikmatan yang lain. Kemudian selain itu, wa may suriyah, dan juga Allah dan yang mengirimkan, meniupkan, memperjalankan adanya angin sebagai busron, sebagai kabar gembira. Baina ya telah mati di depan rahmatnya atau sebelum datangnya hujan. Jadi biasanya Bapak Ibu saderenge jawab niku enten angin sebagai pembukaan hujan. Innahu ma'allahi ta'ala a'ilahun. Apakah ada Tuhan? Apakah ada ilah yang pantas untuk disembah, yang ikut campur, yang ikut andil dalam menciptakan dan memperjalankan angin bersama Allah? Suatu hal yang tidak perlu jawab, maksudnya tidak ada. Anggenipun Allah memperjalankan angin pun dijalankan sendiri. Allah mampu sendiri rasa nganggo serikat-serikat yang lainnya. Beda dengan manusia. Kita ada umat nih, masuk ke umat nih, sing sambatan wong pinten Pak. Masuk ke umat ijen Pak nih, ke umat ijen ada pasang usuk kalian teman itu balungan gunung-gunung pripun. Nah Allah membuat itu sendiri. Terus ta'ala Allah dan yang maha tinggi, Allahu amma yusrikun, dari apa yang disyarikatkan. Allah maha tinggi, maha luhur, artinya tidak pantas bandingkan Allah dengan berhala. Allah maha kuasa, Allah maha mencipta, sedangkan tidak maha mencipta, bahkan ciptaanmu tidak bisa. Ngomong-ngomong saya menikah, kita sami kedah semakin sadar, yakin, iman bahwa apapun yang ada di dunia niki sing nyiptakne adalah Allah. Makhluk-makhluk hasil mahakaryanya adalah apapun yang ada di alam semesta niki. Lah terus nek sing gawe Allah buat terus kemudian sing memiliki sinten apa itu? Nggih Allah. Bumi sing enggak sinten Allah.
Sing duwe ya Allah, lah menungso nebeng mah. Kita ya mau nyewa, nah nyewa bayar ngono. Kita, nah kemudian bayarnya apa? Bayarnya adalah ibadah kepada Allah. Ini saya nek enten tiyang sing ndaku iki duweku iki bumiku negaraku iki arteku iki arwiku iki desaku panjenengan jane ya mung ndaku bener. Sehingga mboten pantes kita sami wong-wong sing iman dumateng Allah menika terus kita tidak mengakui mahakamnya Allah. Sehingga monggo kita sami berlatih semakin mengimani, meyakini bahwa semua itu yang menciptakan Allah diberikan kepada kita sebagai fasilitas atau nikmat sing kagem mempermudah tugas kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Lajeng Bapak Ibu, angin atau udara bisa digunakan dengan tujuan yang berbeda-beda, tergantung kepada siapa Allah berikan. Wonten kantosipun Nabi ngendikaken kala Nabi nusirtu bisoba, aku Nabi Muhammad dan sahabat Nabi ditolong Allah dengan angin, namanya angin soba. Wa ulikan atun bidabur, dan dihancurkan kaum umatnya Nabi Hud dengan angin namanya dabur. Ini terus dalam Bapak Ibu, angin pada zaman Nabi Muhammad utamanya pada perang Ahzab. Jadi perang Ahzab itu perang antara muslimin dan orang kafir yang bersekutu bergabung, musyrik Mekah, yang Yahudi Nasrani dan orang-orang munafik satu sisi. Kemudian dibikin parit di luar kota Madinah. Nah, ketika pasukan Ahzab gabungan ini mau masuk ke Madinah, ternyata ada parit. Sing parit niku nek diloncati jalan niku ora tekan. Nek jerone nek ora jalan tibur niku rasa munggah. Dawane mengumpungi kota Madinah. Akhiripun enten-entenan gitu. Sing Islam niku ten jero kota ten Madinah, sing kafir niku ten jaba kota. Enten-entenan wis saiki kowe nang jero nek pangan montek lah ya kowe mati nang jero. Sing jaba kene aku iso nang ndi. Nggih. Terus ketoke penak sing kafir iso ten pundi, tapi kemudian Allah menurunkan angin khusus menerpa di luar kota Madinah. Dan sing kemaniku sing wong kafir iku wae. Makanya mereka tunggang kamang balik ten ngene omahe dhewe-dhewe. Itu namanya Allah menolong Nabi dengan angin. Saya ora sida perang. Sing perang angin ini wae bener. Sebaliknya pada zaman Nabi Hud, umatnya namanya kaum Ad, sing badane gedhe-gedhe kokok-kokok ning sombong, rumangsa paling kokok. Dikongkon iman boten pun, kemudian dikasih angin namanya neten niki dabur atau namanya angin sosok. Yang bertiup 8 hari 7 malam tidak henti-hentinya. Sehingga badan mereka hancur lebur, patah-patah, sempal-sempal, mergo diterpa angin. Simpulanipun Bapak Ibu, angin itu bisa menjadi nikmat, bisa menjadi azab. Tergantung bagaimana kita itu mensyukuri atau mengkufuri terhadap angin. Sehingga menawi kita sami pengen angin itu bermanfaat pada kita, monggo harus banyak-banyak bersyukur. Ini bahkan wonten kados mendengarkan
jika hambaku mendekat kepadamu dengan apa yang aku wajibkan, ditambah dengan apa yang aku sunahkan, ditambah dengan apa yang ada fadilah sehingga dia dekat kepadaku, ya. Maka Allah kemudian berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, aku sudah cinta pada hambaku ini yang menjalankan perintah-perintahku, maka kamu cintalah kepada hambaku ini. Dan umumkan kepada penduduk langit dan penduduk bumi untuk mencintai hambaku ini. Alhamdulillah baik pula jeng sedaya penduduk langit lan penduduk bumi, termasuk angin, termasuk binatang, tumbuhan, air, gunung, akan bermanfaat kepada orang yang dicintai Allah Ta'ala. Semanten nek tiyang menika do maksiat sami nindakan perbuatan dosa ya mekaten, Allah akan benci dan Allah umumkan kepada Jibril untuk membenci orang yang dibenci Allah. Terus semesta alam, penduduk langit, penduduk bumi sami benci dumateng yang sing dibenci Allah, sehingga terus nuakan berbagai macam kemaluan. Sehingga janjane intine niku cuma dua, syukur atau kufur. Lajeng doa. Doa nek enten angin kencang, angin banter niku kudune didongani mboten terus ribut don napa celaku dhewe-dhewe. Wonten hadis sing nanti panjang dipun ngendikaken saking Aisyah, annaha qalat, sesungguhnya Aisyah berkata, kanan Nabiyu sallam adalah Nabi sallam ida asofatir rihu, ketika bertiup angin yang kencang, qala Nabi berdoa, Allahumma inni aghar khairaha, ya Allah sesungguhnya aku minta kepadamu kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan angin. Wa khairamma, dan kebaikan apa-apa yang ada di dalam angin. Wa khairamma arsa ursilatihi, dan kebaikan apa-apa yang diutus dengannya. Niku permintaannya. Wa a'udzubika min syarriha, dan aku minta lindung kepadamu dari keburukannya. Wa syarri ma fiha, dan keburukan apa-apa yang ada padanya. Wa syarri ma ursila, dan keburukan dari apa-apa yang diutus dengannya. Nek enten kalimat angin lesus, matos lesus, lesus atau tornado atau topan atau yang sejenisnya, niku biasanya identik dengan angin-angin yang kencang yang bisa menghancurkan, memporak-porangan apapun. Ampun to kok mung wong menungso, sing gedung-gedung rumah gede wis digale kadang-kadang katut dan sebagainya karena kekuatan angin. Sehingga kita sami minta kebaikannya dan bertakwa dengan keburukannya. Ampun ini ngapunten angin gede terus malah do bingung dhewe-dhewe ditungani, karena angin gak makhluknya Allah Ta'ala. Terus kemudian kalau berkata lagi, wa idza tahallat as-sama'u taghayyaru launuha, dan ketika Nabi itu melihat kepada langit, kemudian kok kelihatannya mendung, ya. Kemudian berubahlah wajahnya, kemudian beliau keluar dari rumahnya,
kemudian mondar-mandir, ya kelihatan orang yang bingung, gitu. Kemudian ketika sudah hujan pada matoron, suryaan kemudian sudah turun hujan baru merasa senang. Kemudian ditanya oleh Aisyah, loh Nabi ketika mendung kemudian panjenengan kok bolak-balik kaya wong bingung. Nek barusan kok penyan terus artinya ini pripun to? Maka kemudian Nabi bersabda menjawab, kalau belum turun hujan itu saya khawatir jangan-jangan nanti mendungnya itu sebagaimana yang terjadi pada kaum Ad. Kaum Ad ketika dikasih mendung mereka merasa senang, ini hujan yang akan memberikan pada kami. Tapi ketika nopo yang tadi bukan hujan tapi hujan yang campur dengan angin sehingga menghancurkan mereka. Sebagaimana dijelaskan di surat Al-A'qaf ayat yang ke-24, malamma ra'u adam mustaqla'u yani, maka tatkala mereka melihat awan-awan itu menghadap kepada daerah atau lembah mereka, kalau mereka berkata, oh hadza antum mumtiruna, ini awan-awan yang akan menghujani kami dengan hujan yang baik. Karepe ngoten, merasa nopo, merasa bahagia, tapi kemudian yang datang adalah hujan yang beserta badai yang memporak-porandakan mereka bertiup tuh 8 hari 7 malam. Dari Bapak Ibu, Kanjeng Nabi kita menikon enten mendung niku sing dikawatiri jangan sangat nanti seperti pada kaum Ad. Kemudian kembali pada ditampil bahwa kalau ada fenomena alam utamanya ingkang arupi angin, monggo kita doakan utamanya angin-angin yang kencang. Semoga dengan doa-doa kita angin itu betul-betul memberikan kebaikan kepada kita dan tidak memberikan keburukan kepada kita. Contoh Pak Nyampun tadi. Contoh mawon nggih enten omasaknya tadi nggih. Niku umpamane angin niku nggih menerbangkan niki apa gendeng-gendeng tok wonten mawon, gendeng tok wonten mawon. Sak omah gendeng itu mabuk kabeh wonten mawon, kira-kira ora kosong wonten Pak. Niku lagi nerbangi gendeng-gendeng tok, derek sak emcake, lha sak emcake. Nggih. Terus nek jek ketiban nopo, wit-witan kalau kira-kira dan tadi kira-kira sedina napa lemben napa ora. Kita padahal ngebruk kene iku ora butuh sedina. Makanya kadang-kadang sak jam rampung. Gitu. Terus fenomena alam yang begitu cepat itu di tangannya tidak begitu cepat. Itu menunjukkan mana adalah orang yang lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah dampak-dampak buruk dari angin nek mboten dipun syukuri. Nanti kita tayangkan dulu sebentar tayangan video monggo Pak Dad silakan untuk ini contoh saja contoh saja. Bahkan sebuah tenda hajatan juga porak-poranda akibat terjangan
sebuah pohon trembesi berukuran besar hingga mengenai mobil warga sekitar. Sampai saat ini, cuaca yang masih belum bersahabat membuat warga menjadi was-was akan adanya peristiwa susulan berikutnya. Semoga warga Ngawi diberikan kesabaran lebih ya. Untuk mencontohkan yang ini kok ribut dampaknya seperti itu, makanya perlu kita waspadai dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jalankan angin juga sebagai tentaranya Allah Ta'ala. Di surat Al-Fatih, surat yang ke-48 ayat yang keempat, Allah dikatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah Ta'ala zat yang mampu menurunkan, memberikan kesakinahan, ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam kepada hati-hatinya orang yang beriman. Wong nikun tenang, apalagi menghadapi bahaya, nek tenang niku pun enak sih. Liyazdadu imanam ma'iman, kemudian dengan tenang tadi menambah keimanan yang ada pada hal dengan keimanan yang lebih besar. Kemudian walillahi junudus samawati wal ardi. Dalam berperang Allah membantu kepada orang beriman dengan menurunkan pasukan-pasukan langit dan pasukan bumi. Nah, sebagian pasukan bumi adalah angin yang pernah diturunkan pada kaum. Yang lainnya apa? Burung ababil yang kepada Nabi, kepada Raja Abraha. Ada juga pasukan yang wujudnya air hujan pada zaman Nabi Nuh. Ada juga pasukan kata. Memang kata tenan, bukan pasukan kata. Kan besar niki. Pasukan belalang, pasukan kutu, itu semua adalah pasukannya Allah Ta'ala. Pasukan dari langit nopo Pak? Malaikat-malaikat yang turun di perang Badar, Allah turunkan malaikat di perang Badar, muslimin 313, musuh wong kafir 1000 iso menang mergo nek Allah Ta'ala kirimkan malaikat. Kemudian termasuk tadi adalah tentaranya Allah Ta'ala. Wa kana Allah aliman, dan adalah Allah itu zat yang maha tahu dan maha bijaksana. Jadi angin itu bisa dijadikan pasukan Allah. Dereng dangu ten negara Cina, Allah kirimkan pasukan angin untuk menerbangkan pasir-pasir itu dumbu-dumbune dening angin, menerpa berbagai macam tempat, atau nanti yang lainnya. Makanya jangan sampai kita dibinasakan Allah dengan pasukan-pasukannya. Mari kita lindungi dengan cara iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Lajeng wonten ing surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 133, Allah berfirman, Ma'arsana alaihim tufana, dan kami kirimkan kepada orang-orang Mesir, atau orang-orang yang kafir ataupun pada zaman Nabi Musa, at-tufana, tufan, wal jarada, dan belalang, wal kumala, dan kutu, wal tuwatnya, dan kata, wadama, dan darah. Niku pasukan-pasukannya Allah Ta'ala. Ayat mualah itu sebagai ayat-ayat yang bersambung-sambung, yang
terus-terusan supados menungso ki padha iman dumateng Allah Ta'ala. Nggih. Tapi ketika datang pasukannya Allah Ta'ala ngerpek-ngerpek. Musa, mbok kowe ndongkar Gusti Allah kono. Walang kon ngilangi kok nek ilang kok aku tak iman. Lah bar ilang, oke. Ora gelem iman meneh. Datang namanya utuh Pak, dan pun enten tuwa bingung, oke. Lah terus ndonga meneh, njaluk meneh, ngarep meneh. Lah engko nek ilang ku tak iman, oke, ilang tenan yo ora iman. Nggih. Wong dasar cetakane Pak, cetakan kafir. Lah kita sami jangan sampai meniru kepada mereka. Wastabaru wa qaman ali muslimin, dan mereka kafir seperti itu karena kesombongan yang ada pada hadirin yang tidak mau beriman, dan mereka orang yang banyak dosa. Asal menika monggo ampun antos kita sami dibinasakan dengan pasukannya Allah Ta'ala. Lajeng wonten ing surat hadisipun nalikaken surat ini. Wonten ing nalikaken wa amma atun nggih. Dan adapun kaum Ad, pakoniku bikin soran Atiyah di surat Al-Haqqah, dihancurkan dengan angin sor-sor yang datang atau yang menerpa. Sakala alaihim sak'alaihim wasami ayamin usuman, dan bertiup kepada mereka cuma 7 dalu 8 dina. Kira-kira nek bertiup 7 dina 7 wong iki untuk kira-kira sing hancur namane Bapak. Ndak? Hancur semuanya. Ndak? Fatwa surah, maka kamu lihat kaum Ad itu di dalam negerinya sama tergelempang, terkapat, karena mu'ajalu nalin kawya seakan-akan mereka pangkal-pangkal pohon kurma, mergo wonge dhuwur-dhuwur, 15 meter terus nglimpang, kados wit kambil do ambruk kabeh. Fatara min baqiyah, adakah engkau lihat dari yang tercak? Maksudnya kabeh do binasa, boten enten sing saged urip melih mergo napa diterpa angin yang kencang 8 hari 7 malam. Nggih. Lah kalau umatnya Nabiul atau kaum tadi yang besar yang kokoh, nek pun kena angin ngoten niku pun do matek kabeh, apalagi orang-orang sekarang. Sing dure paling-paling sak pro 8 atau sak pro 10 dari kaum A, yang lemah-lemah, yang tidak kuat menghadapi bencana musibah alam. Kalau sampeyan Bapak Ibu, kalau ketemu sani orang-orang sing sak mangke yang orang sekarang tuh badane wis lemah-lemah, ning kafir malah lebih banyak dibanding Anda. Kalau jangan tadi, angin sebagai kendali pada Nabi Sulaiman sebagai suatu kenikmatan yang luar biasa, yang diberikan Allah kepada hambanya yang mau bersyukur lebih dibandingkan dengan hamba yang lainnya. Wonten ing surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat yang ke-81, Allah berfirman, Wali Sulaiman rika, dan bagi Sulaiman ada angin bermakna sebagai kendaraannya. Asifatan tadati bi amrihi ila amri, yang bisa bertiup dengan perintahnya Allah ila amri lati barokna fiha,
menuju ke daerah-daerah yang telah diberkahi oleh Allah. Wa kunna bibersain alim, dan adalah kamu Allah itu dengan segala macam itu dan yang maha tahu. Terus menunjukkan jika seorang hamba mau bersyukur, maka akan ditambah nikmat sehingga lebih banyak dibanding dengan orang pada umumnya. Nabi SAW diparingi jaran kuda sebagai tunggangan sebanyak 1000 ekor. Terus saking senengin ngelus-ngelus jaran ngantek lari sholat asar. Nah, terus karena dia tertipu ataupun tergoda, terus jangannya dibeli kabeh, daging itu fakir miskin. Sebagai bentuk pengakuan dosanya kepada Allah dan untuk minta ampun. Terus Allah ganti kudanya dengan angin. Sing rasa makani 4 kali, gitu Pak. Saya rasa 4 kali jek makani ndak dino. Akhir makani lah, nek terus ngapunten terus ngletong karo nguyuh barang lah. Ini angin lebih cepat, rasa makani 4 kali. Bahkan angin menandakan sepaginya ya. Jadi pagi itu dia gunakan ini nek ditemu dengan perjalanan 1 bulan. Berarti lebih cepat orang makani Pak nggih dan sebagainya. Berarti lebih apa? Hemat ya. Wow. Dan kalau kita semakin syukur, maka Allah akan berikan apapun yang ada di alam ini kepada kita, sing lebih hemat, lebih efisien dibanding dengan yang lainnya. Kunci ini bahu bersyukur. Jadi tentang syukur kalau mau katakan tentang bersyukur kalau terangkan wonten ing surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-7 itu sampun masyhur. Allah ngendikaken wa ta'adzana rabbukum, dan ketika mengumumkan, memproklamirkan Tuhanmu wahai umat, apa pengumumannya? La in sakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian mau bersyukur, sungguh aku akan tambah kepadamu nikmat-nikmatku. Wala ing kafatum, dan jika kamu kufur kafir menolak, inna anda bila sasyid, sesungguhnya adabku itu sangat pedih. Monggo nikmat apapun monggo dipun syukuri, bahkan dalam keadaan yang mungkin sedikit tetap untuk disyukuri, minimal dengan mengucapkan alhamdulillah, kalimatul syukri, kalimat yang menunjukkan kesyukuran. Bahkan nek saged ala kulli hal, dalam semua keadaan, baik keadaan yang menyenangkan atau yang menyedihkan, tetap alhamdulillah. Terus tandhaipun berikutnya wonten ing surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 152 mengatakan Fankuruni amkurkum, hei hambaku orang beriman, ingatlah kamu kepadaku. Kalau kamu ingat padaku, aku akan ingat kepadamu. Waskuruni wala takurun, dan syukurlah kamu kepadaku, kamu jangan kafir, kamu jangan ingkar, kamu jangan tidak mau mengakui nikmat-nikmatku. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat-nikmat sing berulang-ulang niku kadang terus hilang. Kenapa? Karena sudah jadi kebiasaan. Sehat niku nikmat apa mboten Bapak Ibu? Nikmat wis kakean sehat terus etok rasa nikmat, makane wis biasa. Nggih.
nek lara lagi ngerti nikmate sehat sing wonten pepatah dunungaken asikatu tajun nikmat lah yang ulama kesehatan itu adalah mahkotanya nikmat. Sayangnya tidak tahu bahwa kesehatan itu mahkotanya emang kajawi wong sing sakit sing gerah nek lara lagi ngerti sehat niku kenikmatan. Nek pas sehat ora rumangsa wah rambut dicah nak sehat sehat rambut itu padha lara dadi padha lara nggih lara dadi kaya sehat rambut itu kaya Pak pilih sehat to memang milih mboten napa-napa pun nggih mboten nglarang jenengan milih kok nggih tampa amin mboten mau. Terakhir ketika Nabi Musa matur dumateng Allah Ta'ala ya Rabbi kaifa askuruka wahai Tuhanku bagaimana aku syukur kepadamu carane pripun ya Allah panjenengan Tuhan panjenengan. Terus Allah ngendika qala lahu nggih takuruni wala tangsani ingatlah kamu kepadaku janganlah kamu melupakan aku. Pada gakatani fakot sakatani dan jika kamu ingat kepadaku maka itu sama saja engkau syukur kepadaku. Pada nasta tangsinatani dan jika engkau melupakan kepadaku fakot kafarnya maka kamu sungguh telah kafir kepada. Terus caranya bersyukur salah satunya adalah kita selalu ingat kepada Allah. Ingat napane, ingat perintah-perintahnya untuk dilakukan, dilaksanakan. Ingat larannya untuk ditinggalkan. Ingat apanya? Ingat tanda-tanda keagungannya. Itu adalah ingat kepada Allah. Mungkin Bapak Ibu, kita sedaya termasuk hamba-hamba yang bisa bersyukur lan mugi-mugi sedaya makhluk sing ten langit sing ten bumi bisa ditundukkan Allah untuk kemanfaatan kita sami sehingga gesang kita saged semakin sae terus semakin sae dalam rangka ibadah dumateng Ta'ala dan mati dalam keadaan husnul khotimah dan puncak-puncak amal kebaikan. Amin. Mekaten ingkang saged kawaturaken wonten pepanggihan punika mugi-mugi wonten manfaatipun. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri kanthi doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.